Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Puspasa Putri dengan NIM 205040200111135 dari kelas D mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman yang diampu oleh Dr. Anton Muhibudin SP.MP. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan materi perkuliahan Ilmu Penyakit Tanaman. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 4 bahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkembangan penyakit. Perkembangan penyakit tumbuhan sangat tergantung kepada 3 komponen, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Interaksi ketiga komponen penyakit ini digambarkan sebagai segitiga penyakit, yang mana setiap sisi segitiga ini menggambarkan secara proporsional satu komponen dari penyakit. Kalau salah satu komponen tidak mendukung, maka penyakit tidak akan terjadi, seperti yang digambarkan pada gambar di samping. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai siklus penyakit. Ada beberapa tahapan patogen dalam menginfeksi inangnya sampai patogen tersebut memancarkan inokulum ke daerah sekitarnya. Secara umum, ada 3 tahap, yaitu fase prepenetrasi, fase penetasi, dan fase postpenetrasi. Tahapan utama dalam siklus penyakit adalah inokulasi, kemudian pekacamban spora yang terjadi pada jamur, kemudian pertumbuhan tabung kecambah, kemudian pembentukan apresoria, kemudian penetrasi, infeksi, kolonisasi atau invasi, gejala awal pada tumbuhan inang, reproduksi atau sporulasi pada jamur, kemudian pemencaran patogen, bertahannya patogen tanpa adanya inang. Kemudian masuk pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana cara patogen menyerang inang. Cara patogen menyerang inang dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanis dan secara kimia. Secara mekanis, sebelum mengadakan penetrasi, jamur dan tumbuhan tinggi parasit akan melekat pada permukaan tumbuhan inang. Setelah itu, diameter sebagai hifa atau radikel yang kota dengan inang tersebut membesar dan membentuk semacam gelembung pipih yang disebut apresorium. Hal ini akan semakin melekatkan patogen pada permukaan inangnya. Dari apresorium tersebut terbentuk pasak penetrasi yang memanjang masuk ke dalam lapisan kutikula dalam dinding sel. Yang mana, kalau di dinding sel tersebut lunak, masuknya pasak penetrasi akan mudah. Akan tetapi, kalau di dinding sel tersebut keras, lekatnya apresorium dapat lepas karena daya tumbuh lebih besar dari daya lekatnya. Dan akibatnya penetrasi gagal. Pada jamur dan tumbuhan tinggi parasit, kekuatan mekanis untuk penetrasi selalu dibantu oleh sekresi enzim dari patogen tersebut untuk melunakkan lapisan dinding sel. Yang kedua yaitu dengan cara kimia. Kebanyakan aktivitas patogen dalam tumbuhan inang bersifat kimiawi. Demikian juga pengaruh patogen terhadap tumbuhan hampir seluruhnya karena proses biokimia, akibat dari senyawa kimia itu sendiri yang dikeluarkan oleh patogen atau karena adanya senyawa kimia yang diproduksi tumbuhan akibat adanya serangan patogen. Substansi kimia yang dikeluarkan patogen dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Secara umum, enzim dari patogen berperan dalam memecah struktur komponen sel inang, merusak substansi makanan dalam sel, dan merusak fungsi protoplas. Sedangkan untuk fungsi toksin itu sendiri berpengaruh terhadap fungsi protoplas, yaitu merubah permeabilitas dan fungsi membran sel. Sedangkan untuk zat tumbuh mempengaruhi fungsi hormonal sel, dalam hal meningkatkan atau mengurangi kemampuan membelah dan membesarnya sel. Sedangkan untuk polisakarida hanya berperan pasif dalam penyakit vaskuler yang berkaitan dengan translokasi air dalam inang. Dan ada kemungkinan juga polisakarida ini bersifat toksik terhadap sel tumbuhan. Lanjut, kita beralih ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai mekanisme pertahanan tumbuhan. Mekanisme pertahanan tumbuhan yang pertama yaitu ada pertahanan struktural sebelum infeksi, yang mana pertahanan ini meliputi yang pertama, jumlah serta kualitas lapisan lilin dan kutikula yang ada pada permukaan sel epidermis, yaitu lapisan lilin pada permukaan daun, dan buah akan menolak adanya air tipis pada permukaannya, yang mana air tipis ini digunakan sebagai patogen untuk melekat dan berkecambah atau memperbanyak diri pada bakteri. Tebalnya bulu-bulu daun juga akan menolak air sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan infeksi. Ketebalan kutikula dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap patogen yang mengadakan penetrasi langsung melalui lapisan epidermis. Kemudian yang kedua, struktur dinding sel epidermis, yang mana pada dinding sel epidermis yang tebal penetrasi langsung oleh jamur sukar dilakukan, bahkan mungkin tidak dapat dilakukan. Kemudian yang ketiga, ukuran kerapatan serta bentuk stomata dan lentisel. Stomata yang mempunyai ruang sempit dan sel
penjaga atau bird cell yang telah akan menyebabkan tanaman tahan terhadap patogen tertentu. Kemudian yang keempat, ketebalan dinding sel dalam jaringan yang akan menghambat perkembangan patogen. Karena pada dinding sel yang tebal, patogen sukar berkembang dalam jaringan. Lanjut ke mekanisme yang kedua, yaitu pertahanan kimia sebelum infeksi. Yang mana meliputi yang pertama, penghambatan yang dikeluarkan tanaman ke lingkungannya. Yang mana tanaman mengeluarkan berbagai senyawa melalui bagian-bagian tanaman, baik yang ada di atas permukaan tanah maupun yang berasal dari permukaan akar. Banyak senyawa yang dikeluarkan tanaman bersifat menghambat aktivitas patogen. Kemudian yang kedua, penghambat yang ada dalam sel tanaman sebelum infeksi. Beberapa tanaman menjadi tahan terhadap penyakit tertentu karena adanya senyawa yang ada di dalam sel sebelum terjadinya infeksi. Beberapa senyawa fenoltanin dan beberapa senyawa menyerupai asam lemak yang dalam konsentrasi tinggi dalam sel akan menyebabkan resistensi jaringan mudah terhadap mikroorganisme. Kemudian lanjut ke pertahanan karena tidak adanya faktor esensial. Spesies atau varietas tanaman tidak dapat terinfeksi patogen kalau permukaan selnya tidak mempunyai faktor pengenal spesifik atau molekul atau struktur spesifik yang dapat dikenali oleh patogen. Kemudian, tidak adanya reseptor pada inang dan sisi sensitif untuk toksin. Karena hanya tanaman yang mempunyai reseptor sensitif atau sisi sensitif saja yang akan menjadi sakit. Kemudian, tidak adanya substansi esensial untuk patogen. Spesies atau varietas tanaman tidak memproduksi satu substansi esensial untuk kehidupan parasit obat atau untuk perkembangan infeksi untuk parasit lain, akan tetapi tahan terhadap patogen yang membutuhkan substansi tersebut. Lanjut ke mekanisme selanjutnya, yaitu pertahanan struktural setelah infeksi, yaitu yang meliputi pertama, reaksi pertahanan sitoplasmik. Sitoplasmik dan nukleus membesar. Sitoplasmik menjadi butiran kecil dan memadat dan berbagai partikel dan struktur tertentu terlihat dalam sel. Akhirnya, miselium patogen hancur dan invasi patogen akan berhenti. Kemudian, struktur pertahanan dinding sel. Struktur pertahanan dinding sel ini meliputi perubahan morfologi dalam dinding sel atau perubahan yang disebabkan oleh adanya reaksi dinding sel karena serangan patogen terhadap sel itu sendiri. Kemudian dilanjutkan struktur pertahanan histologis yang meliputi yang pertama, yaitu pembentukan lapisan gabus. Pembentukan lapisan gabus berkaitan dengan reaksi tanaman akibat adanya substansi yang dikeluarkan oleh patogen. Adanya lapisan gabus dapat menghambat invasi patogen dan menghambat penyebaran toksin patogen. Kemudian, pembentukan lapisan absisi. Lalu dilanjutkan lagi dengan pembentukan tilosis. Adanya tilosis dalam jumlah banyak dan ukuran yang relatif besar akan menyebabkan pembuluh silam tersumbat. Dengan tersumbatnya pembuluh silam, maka patogen juga akan berhenti menginvasi pembuluh lebih jauh. Kemudian, yang terakhir, deposit gam. Gam akan menutup daerah sekitar infeksi sehingga akan menyebabkan patogen berhenti menginvasi karena tidak bisa menembus lapisan gam yang ada di sekitarnya. Kemudian mekanisme yang terakhir, yaitu pertahanan kimia setelah infeksi, yang meliputi yang pertama, yaitu pengenalan patogen oleh tanaman inang. Yang kedua, yaitu respon hipersensitif atau yang disebut juga dengan kematian sel lokal, yang mana terinduksi dalam tanaman inang pada tempat infeksi yang dilakukan oleh patogen. Kemudian yang ketiga, phytoalexin, yaitu senyawa yang diproduksi oleh jaringan inang dalam responnya terhadap invasi patogen yang berakumulasi sehingga dapat membatasi perkembangan patogen tersebut. Kemudian yang keempat, detoksifikasi toksin patogen. Detoksifikasi atau penawaran terhadap racun pada beberapa toksin patogen oleh tanaman memainkan peran dalam resistensi terhadap penyakit. Kemudian yang kelima, senyawa fenol sederhana. Senyawa fenol yang bersifat toksik terhadap patogen diproduksi dan berakumulasi lebih cepat setelah terjadi ekspresi. Dan yang keenam, protein. Protein yang berkaitan dengan resistensi sering disebut sebagai PR protein, berbeda secara struktural dengan protein tanaman dan bersifat toksik terhadap patogen yang menyerang tanaman. Kemudian yang ketujuh, pertahanan melalui inokulasi buatan. Resistensi terinduksi atau setelah terjadi serangan patogen mula-mula terjadi secara lokal di sekitar titik nekrosis pada tanaman yang terinfeksi patogen atau oleh adanya bahan kimia tertentu yang disebut sebagai resistensi lokal buatan. Berikutnya, resistensi akan berkembang secara sistemik ke bagian tanaman yang tidak sakit, bahkan ke seluruh tanaman yang disebut sebagai resistensi sistemik buatan. Kemudian yang ke-8, pertahanan melalui plantibody, yaitu dengan cara produksi antibodi untuk melawan patogen yang dapat melindunginya atau sebagai imunitas dari serangan patogen dalam waktu lama. Sekian presentasi mengenai ringkasan materi selama perkuliahan ilmu penyakit tanaman. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.